Ketika Kevin De Bruyne memutuskan bergabung dengan Napoli dan mengenakan nomor 10 warisan Diego Maradona, harapan publik membumbung tinggi. Namun bukannya memberi awal indah, sang maestro Belgia justru harus menelan kenyataan pahit. Kekalahan memalukan dari tim kasta ketiga dalam laga pramusim pertamanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita saksikan rangkuman berikut ini. Kekalahan memalukan di tengah euforia transfer. Napoli, juara bertahan Serie A, mengawali pramusim mereka dengan hasil yang jauh dari harapan. Dalam laga uji coba kontra US Arezzo, klub divisi 3 Liga Italia, Partenopei harus menelan kekalahan 2 gol tanpa balas. Pertandingan yang digelar di Trentino pada Selasa malam itu seharusnya menjadi ajang untuk kekuatan sekaligus debut bagi sejumlah rekrut tanah air, termasuk Kevin De Bruyne. Namun kenyataan berkata lain. Napoli justru dipermalukan oleh tim yang secara kualitas berada jauh di bawah mereka. Sejak menit awal, anak-anak asuh Antonio Conte mencoba menguasai permainan. Kombinasi pemain lama dan rekrutan baru seperti De Bruyne, Noah Lang, dan Lorenzo Luca langsung dimainkan untuk membawa ritme sejak awal. Meski menguasai penguasaan bola dan menekan sepanjang laga, Napoli kesulitan membongkar pertahanan rapat Arezzo. Justru sebaliknya, Arezzo tampil efektif dan memanfaatkan kelengahan Napoli. Gol pertama dicetak Emiliano Pattarello melalui titik putih usai pelanggaran Lang di kotak penalti. Napoli mencoba bangkit di babak kedua, namun Dewi Fortuna tak berpihak. Sebuah tendangan salto Davi Neres hanya membentur tiang, dan sundulan Amir Rahmani melebar tipis dari gawang. Di saat tekanan terus dilancarkan, Arezzo justru berhasil menambah keunggulan lewat serangan balik cepat di menit ke-90 melalui Varela Jambaga. Skor 2-0 bertahan hingga akhir laga, dan wajah-wajah frustasi terlihat di bangku Napoli. Faktor lain yang mempengaruhi performa Napoli adalah absennya beberapa pilar utama seperti Scott McTominay, Matteo Politano, Billy Gilmour, dan Alessandro Buongiorno. Keempat pemain ini mengalami ketegangan otot akibat intensitas latihan tinggi yang diterapkan Conte. Tanpa mereka, struktur permainan Napoli goyah, dan asingnya pun terlihat jelas di lapangan. Kevin De Bruyne, nomor 10, dan beban ekspektasi. Salah satu sorotan utama laga ini adalah debut tak resmi Kevin De Bruyne bersama Napoli. Kepindahannya dari Manchester City ke Napoli dianggap sebagai transfer besar di bursa musim panas. Harapan fans langsung mengarah pada De Bruyne sebagai simbol baru era kejayaan Napoli. Namun dalam debutnya, ia terlihat masih mencari irama permainan. Beberapa kali kehilangan bola, lambat dalam transisi, dan minim kontribusi nyata di lini tengah. Ini memang baru awal, namun ekspektasi yang menggiringnya membuat semua sorotan terasa lebih tajam. Dalam sebuah wawancara, De Bruyne mengaku bahwa masa-masa tanpa kontrak setelah keluar dari Manchester City adalah masa yang membuatnya tertekan. Biasanya saya tenang saat jeda musim, tapi kali ini berbeda. Tidak ada kontrak, tidak ada kepastian. Sampai Napoli datang dengan proyek yang benar-benar menarik, ujarnya. De Bruyne juga menyebut gaya hidup Italia dan atmosfer Serie A sebagai daya tarik tersendiri, meski mengakui dirinya belum bisa menyamai sosok Maradona. Ia berjanji akan berusaha memberikan kontribusi maksimal untuk klub dan para pendukung. Evaluasi serius sebelum musim dimulai. Dalam dunia sepak bola, laga pramusim seringkali dianggap sekadar ajang pembalasan. Namun hasil melawan Arezzo ini jelas lebih dari sekadar alarm. Conte harus segera melakukan evaluasi serius, baik dari segi taktik, fisik pemain, maupun koordinasi antar lini.
Napoli memang sedang berproses membentuk wajah baru di bawah nahkoda baru. Tapi kekalahan seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi datang dari tim kasta ketiga. Pertandingan selanjutnya melawan Catanzaro pada 26 Juli 2025 akan menjadi ujian berikutnya. Bagi Kevin De Bruyne, itu juga bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan performa sesungguhnya dan menjawab keraguan. Jika para pemain inti yang absen bisa kembali pulih, Conte diharapkan bisa menurunkan susunan terbaiknya. Proyek Napoli musim ini adalah mempertahankan Scudetto dan melangkah lebih jauh di Liga Champions. Dengan pemain seperti De Bruyne, mereka memiliki figur berkelas dunia yang bisa memberi dampak besar jika mampu menyatu dengan tim. Musim 2025-2026 bukan hanya soal menjaga reputasi, tetapi membuktikan bahwa Napoli tak sekadar kejutan satu musim. Laga melawan Arezzo memang awal yang pahit, tapi masih ada waktu untuk membalikan keadaan. Perjalanan De Bruyne di Napoli baru saja dimulai, dan dari awal yang kurang ideal ini, ia punya banyak ruang untuk menulis kisah yang lebih besar. Kisah tentang kebaikan, tanggung jawab, dan mungkin warisan baru untuk nomor 10 yang legendaris.